Rahayu saudara sejiwa Tosana Haji Nusantara. Jumpa lagi dengan saya Joko Supriyadi dari GS Collection Krisari Channel Jakarta. Senang berjumpa kembali dalam waktu menjelang pergantian tahun. Namun seperti biasa, marilah kita awali dalam suatu doa bersama. Semoga senantiasa segala yang terindah dan yang terbaik terlimpah untuk kita semua. Amin. Pada kesempatan ini, di tayangan ke-95, saya membawakan tema Pusaka Spiritual Semar Petak Lar Luk 11. Sekaligus merupakan suatu refleksi akhir tahun 2020. Sekaligus kita melakukan suatu review keris saya nomor 5285. Masih merupakan suatu keris yang saya berhasil beli kembali dari yang dulu pernah saya lepas pada seorang kolektor nomor 1 Indonesia menurut saya, karena beliau sangat luar biasa dharmanya untuk budaya, khususnya yang berkaitan dengan Tosana Haji dan lain sebagainya. Dan terima kasih karena saya diberikan kesempatan untuk membeli kembali pusaka tersebut. Nah, ini pusakanya. Dengan rangka sunggingan yang sangat luar biasa. Sunggingan prodomas dan terkesan timbul sunggingannya. Namun kita akan lihat nanti Semar Petak Lar Luk 11 itu seperti apa dan sekaligus filosofinya. Karena ini saya babar dalam satu tema besar, yaitu kita sebut dengan pusaka spiritual. Biarlah sedikit dalam pembukaan kali ini saya singgung tentang yang terkait dengan spiritual. Kalau kita bicara tentang masalah spiritual, ada satu aturan baku yang paling penting buat saya. Ego ada, Tuhan tidak ada. Tanpa ego, Tuhan ada. Artinya, Tuhan akan selalu hadir saat kita tidak berego. Sehingga konsep manunggaling kawula Gusti itu bagi saya itu lebih merupakan suatu kondisi di mana saat manusia mampu menghilangkan ego dirinya. Entah itu kemarahannya, kesombongannya, iri dengkinya, dan ego-ego yang lainnya. Jadi pertanyaannya, menghilangkan ego itu apakah gampang? Saya jawab, susah. Tapi bisa. Walaupun kadang-kadang sedetik, 2 detik yang sifatnya menjadi tidak langgeng. Sehingga bagi saya, manusia itu bisa menjadi makhluk sempurna. Walaupun pada dasarnya manusia bukan makhluk sempurna. Manusia bisa menjadi makhluk sempurna asalkan ini selama selalu berada dalam kasih sayangnya. Dan kita selalu berada dalam kasih sayangnya manakala kita tidak berego. Pada saat tidak berego,
Tuhan beserta kita. Namun, apa jadinya saat manusia egonya menjadi tumbuh lagi? Ya, berubah menjadi makhluk yang tidak sempurna. Semoga ini pembukaan yang cukup menarik karena kita akan membahas pusaka spiritualis. Mari kita coba buka bilah ini. Inilah yang saya sebut sebagai semar petak. Mari kita lihat. Mungkin buat beberapa teman ini adalah sesuatu yang belum pernah Anda saksikan. Karena selama saya menkris model dapur yang seperti ini, yang lengkap seperti ini baru sekali ini. Ini adalah gambaran seseorang ketika dibabar dalam situasi seperti ini, disebut sebagai semar petak. Urusan semar ada 3. Bisa semar kuncung, semar mesem, tapi ini semar petak. Disimbolkan sebagai seorang pertapa. Namun uniknya di sini ada belakangnya ada larnya. Dan dia punya sogokan 1, 2, 3. Dan dia punya odo-odo terus sampai ke atas. Dan dia punya keruingan 2 juga terus sampai ke atas. Dan total looknya adalah 11. Ketika Anda melihat keris ini, kalau kurang jelas seperti biasa, lihat JS-collection-krishadi.com, lihat nomor 5285, Anda akan ketemu semar petak ini. Mari kita coba review semar petak ini. Ketika kita bicara semar, semar itu dalam semacam suatu pemahaman spiritual Jawa bukan dilihat sebagai suatu fakta historis lagi, namun lebih bersifat mitologi dan sekaligus merupakan suatu simbol tentang keesaan Tuhan. Sehingga menurut saya, masyarakat Jawa sebelum bahkan prasejarah itu sudah memahami tentang keesaan Tuhan. Sehingga bisa saya kuatkan lagi, Semar dan Tosan Aji itu asli Nusantara. Ketika Anda melihat di pewayangan, itu ada Punokawan, ada semarnya. Ketika Anda melihat di pewayangan, wayang-wayang pada menggunakan keris. Padahal Anda mengatakan bahwa yang namanya katakanlah Mahabharata itu adalah asli dari India. Tapi kalau Anda tahu di India sana Mahabharatanya itu tidak ada Punokawan semarnya. Dan di sana senjatanya untuk Mahabharata di sana adanya cuman gada, pedang, panah, tombak, tidak ada keris. Jadi menurut saya asli Semar dan Tosan Aji adalah asli Nusantara yang disisipkan dalam kisah Mahabharata. Dan kejadian itu terjadi di era kerajaan Kahuripan oleh Raja Erlangga. Jadi kembali lagi, kalau kita bicara tentang masalah Semar, Semar itu adalah lambang kesempurnaan. Kalau kita bicara putih, petak, lambang kesucian. Kalau Anda melihat di sini ada lar, ini mengambangkan bahwa kesempurnaan itu akan bisa membawa kita kepada suatu titik tertinggi. Seolah-olah terbang tinggi, lebih bicara untuk urusan akhirat. Namun di sini tersusun atas luk 11. Lalu 11 filosofi yang sering saya kemukakan adalah urusan kesejahteraan duniawi. Sejatinya kalau boleh saya coba simpulkan,
Semar Petak Lar Luk 11 itu lebih terkait dengan, untuk filosofinya, kasampurnaning urip lahir dan batin dunia akhirat. Makanya saya sebut ini sebagai pusaka spiritualis. Jadi sekali lagi, sampurno lahir batin dunia akhirat. Ditambah lagi dengan sebuah rincian. Odo-odonya satu sampai ke atas, seolah-olah kita yakin bahwa Tuhan itu esa. Keruingan 2 sampai ke atas, seolah-olah bahwa hidup itu selalu berada pada kondisi dualitas. Tidak peduli kita agama cap A, cap B, cap C, cap D, sama-sama menerima dualitas. Kadang senang, kadang sedih, kadang siang, kadang malam. Tidak ada pengecualian walaupun kita punya agama yang berbeda. Dan sogoan ada 3, tingkat 3, seolah-olah menggambarkan itulah kekuasaan yang maha kuasa. Dialah sang pencipta, dialah sang pemelihara, sekaligus dialah sang pelebur. Artinya, mau agama A, B, C, D, E akan terkena aturan yang sama. Karena ini terkait dengan refleksi akhir tahun, izinkan saya sedikit menambah pemahaman pribadi saya. Hari-hari ini kita merasa mengalami beberapa kegaduhan, seolah-olah timbul semacam rivalitas berketuhanan. Kalau Anda paham sejarah, Anda nggak usah kaget. Karena sejak dulu, rivalitas budaya dan agama itu selalu dipakai sebagai suatu alat untuk penguasaan. Pada saat Buddha memilih domisilinya di Sumatera, Hindu memilih domisilinya di Jawa. Saat Buddha lebih orientasinya ke yang namanya benda seninya patung-patungan, Hindu pemaknanya lebih ke arah Tosanaji. Melihat Tosanaji berkembang, Buddha pun juga ingin menguasai bahwa dia juga punya Tosanaji yang khusus sebagai penindih. Lahirlah semacam suatu jalak Buddha, bedok Buddha, dan lain sebagainya. Itu lebih ke arah untuk yang kaitannya dengan yang namanya pemahaman penindih tadi. Jadi kalau bicara tentang rivalitas, tentang masalah agama, jangan kaget, itu dari dulu. Anda tahu cerita Segaluh, manakala terjadi invasi daripada Sriwijaya, keponakan Raja Sanaa yaitu Sanjaya membantu untuk menanggulangi invasi dan berhasil. Tapi paling tidak Anda tahu Segaluh Hindu, Sriwijaya adalah Buddha. Ketika Sanjaya akhirnya pindah mendirikan Mataram Hindu, Wangsa Sanjaya akhirnya dikalahkan, tersisipi oleh Wangsa Sailendra dengan pemahaman Buddha. Akhirnya Borobudur terjadi sebagai prasasti Buddha tahun 825. Nggak lama Wangsa Sanjaya menggantikan kembali, akhirnya timbul prasasti Prambanan. Empu Sendok terakhir berada di Mataram Hindu di daerah Jawa Tengah, meraksa bahwa di sana pun juga terkena suatu invasi daripada Sriwijaya. Dia pindah ke Jawa Timur, tepatnya di seputaran daerah Sidoarjo sana, mendirikan kerajaan Medang. Yang terakhir Dharmawangsa dikalahkan oleh kerajaan Worawari yang di-backup penuh oleh Sriwijaya. Ujung-ujungnya adalah perseteruan Hindu dan Buddha. Dan akhirnya dilanjutkan oleh Kahuripan. Kahuripan pindah ke Panjalu Kediri karena Dewi Kilisuci tidak mau memerintah sebagai penguasa, diberikan pewaris Kediri Jenggolo. Ini pun juga ada suatu peperangan. Dan akhirnya Kediri menang. Lah Kediri menang, akhirnya juga Kediri takluk oleh Singosari. Di mana saat itu adalah Raja Kertajaya. Tidak terlalu suka dengan kaum spiritual, akhirnya banyak reksi biksu pindah dari Kediri ke
Tumapel Singosari membantu Ken Arok melakukan suatu perlawanan, Kediri kalah. Kalau Anda berpikir positif, jangan salahkan Ken Arok yang mengalahkan si Kediri, tapi Kediri harus berefleksi kenapa dia bisa dikalahkan, karena ada kesalahan. Akhirnya Buddha mendapatkan akomodasi lagi di Singosari, karena ternyata Raja Kediri yang Hindu itu dianggap sebagai wakil Tuhan yang ada di bumi, ternyata melakukan suatu kesalahan, blunder, yang nggak terlalu suka dengan kaum spiritualis. Akhirnya Buddha dapat akomodasi, punya kekuatan perimbangan di Singosari, sampai Singosari harus memutuskan terbentuknya agama baru, kombinasi antara Buddha dan Hindu, namanya Siwa Buddha. Yang kemudian dilanjutkan sampai Mojopahit, dan Mojopahit akhirnya pun juga harus berpindah. Memang sejarah membuktikan akhirnya Islam menjadi dominan. Jangan salahkan Islam, lihatlah Mojopahit. Karena saat itu carut-marut ekonomi bermasalah, strata menjadi sesuatu internal daripada orang-orang Punggawa atau Pangeran Mojopahit saling korupsi dan bertentangan, perang satu sama lain. Wajar dia melemahkan diri. Yang akhirnya pusat kekuasaan akhirnya lari ke Demak. Atas sejarah itulah kita bersyukur. Para founding father kita itu adalah pakar-pakar sejarah. Makanya saat proklamasi kemerdekaan kita, tidak ada dasar tepat untuk negara ini kalau pengen bersatu agar terlepas dari rivalitas. Akhirnya dikukuhkan Pancasila sebagai dasar negara kita dengan sila 1, ketuhanan yang Maha Esa, sehingga tidak ada semacam suatu pekondisian bahwa itu made in agama A, B, C, D, E, dan E. Karena para founding father kita itu paham konsekuensi tentang kebinekaan, multi ras, multi etnik, multi budaya, multi pulau, dan lain sebagainya. Persatuan itu hanya terjadi kalau ada yang namanya Pancasila. Jadi pertanyaannya sederhana. Bagaimana Indonesia hancur kalau ideologi Pancasila diganti? Jadi tanpa Pancasila NKRI pasti hancur. Untuk itu, kalau kita cinta dengan Nusantara ini, ya setiap musuh yang ingin menggantikan Pancasila harus segera dikalahkan. Segera, jangan terlalu lama, menjadi berat kerjaannya. Karena kita tahu itu sudah konsekuensi atas dasar sejarah, rivalitas itu terjadi, untuk itu diakomodasi yang tidak terjadi rivalitas. Jadi, situasi pelajaran sejarah ini memberikan sesuatu gambaran pada kita tentang arti pentingnya bagaimana kita ber-NKRI, karena jangan sampai Pancasila diganti. Apalagi kita punya kelemahan yang saya sebut sebagai setelah reformasi, 3 cacat besar demokrasi kita. 3 cacat besar demokrasi kita. Yang pertama, setelah reformasi ada pemenang pemilu yang diberikan sesuatu amanah, suara terbanyak rakyat ini ternyata tidak bisa menjadi penguasa RI 1 negeri ini. Itu cacat pertama. Cacat kedua, ada seorang penguasa negeri ini, presiden, yang belum sampai habis masa baktinya bisa diturunkan di tengah jalan. Cacat ketiga dari setelah reformasi ini adalah ada seorang calon gubernur yang menurut saya hasil polling tidak terlalu kuat, tapi karena petahana punya blunder, akhirnya politik identitas dimainkan oleh kelompok yang minoritas ini. Dengan cara itu akhirnya dia bisa memenangkan untuk menjadi gubernur suatu daerah, saya tidak sebutkan namanya. 3 cacat besar inilah yang akan dipakai oleh orang-orang yang ingin menumbangkan dengan cara tidak elegan untuk merebut suatu kekuasaan. Karena dia punya bukti bahwa ternyata demokrasi di Indonesia itu tidak terlalu
stabil dan tidak terlalu dewasa, karena kemungkinan di tengah jalan bisa dilakukan sesuatu perubahan karena adanya sesuatu masalah yang sangat sepele saja. Untuk itu ya minoritas akan pakai segala cara untuk berjuang, karena telah terbukti ada 3 cacat besar dalam demokrasi kita pasca reformasi itu. Kalau saya setelah tahu kondisi ini, advice saya, saran saya, usul saya lah, untuk suatu kondisi negara yang seperti ini, usul saya cuman sederhana. Anda tidak bisa menghimbau, karena situasi sudah telah terbukti dengan cara yang tidak elegan orang bisa berkuasa. Untuk yang seperti ini Anda tidak bisa himbau. Yang bisa di negeri ini caranya harusan buktikan bahwa aturan bisa ditegakkan. Bila perlu, berikan semacam suatu apresiasi atau reward kepada mereka yang berjasa besar untuk negeri ini. Sebaliknya, berikan penalti yang sangat keras sekali kepada mereka yang melanggar pada suatu aturan. Jangan Anda buat antara reward sama penalti itu sangat pendek batasannya, sehingga orang tidak bangga melakukan kebaikannya dan orang tidak takut melakukan suatu kesalahannya. Harusnya ini jaraknya diperbesar. Berikan penghargaan yang terbaik kepada mereka yang berjasa, berikan suatu penalti yang sekeras-kerasnya kepada mereka yang melanggar. Kalau jaraknya akan Anda perluas seperti ini, orang akan berlomba-lomba melakukan kebaikan karena tahu rewardnya sangat tinggi sekali, dan menjadikan orang akan jerah untuk melakukan semacam sesuatu kesalahan karena penaltinya sangat dalam banget. Kalau tidak, sekali lagi, orang tidak akan bangga untuk melakukan kebaikan, dan orang tidak akan takut untuk melakukan suatu kesalahan. Jadi balik lagi, bagaimana sikap kita terkait dengan masalah situasi yang ada akhir-akhir ini? Ya, saya boleh sampaikan kepada Anda, sikap kita yang ada di tangan Anda masing-masing. Manakala bumi lagi gaduh, menjadi stres, menjadi khawatir, ya cobalah Anda naik helikopter dalam dunia yang lagi gaduh ini. Naiklah helikopter yang lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi, lebih tinggi. Anda akan menyaksikan kegaduhan itu sirna. Yang Anda lihat potret bumi dari atas kejauhan sana sangat indah sekali dan hening. Dan kelihatan damai sekali. Untuk itu pesan saya, memang kita nggak akan pernah bisa di atas terus. Kita harus tetap kembali ke bumi. Saran saya, kembalilah hidup di bumi, namun dengan cara pandang seperti Anda menggunakan helikopter view di ketinggian itu, sehingga Anda jangan cupet nalar dalam melihat keadaan yang ada. Kalau cupet nalar, nanti yang keluar adalah ego Anda. Untuk itu balik lagi, sebagai penutup, Semar petak lar lu 11 tangguh panjalu. Secara filosofis lebih untuk ke arah sampurno lahir batin dunia akhirat. Amin. Untuk itu, sebagai penutup dari saya, semoga apa yang saya sajikan pada tayangan 95 ini bisa kita pakai menjadi suatu dasar perenungan kita sebagai refleksi diri menuju tahun 2001.
Dengan demikian, hiduplah di bumi, tapi dengan cara pandang seperti Anda di ketinggian dengan menggunakan helikopter. Walaupun kegaduhan terjadi, Anda akan melihatnya baik-baik saja. Karena apa? Kalau godaan itu akhirnya kita ikut salah arus, yang terjadi kita rugi sendiri. Ujung-ujungnya chaos terjadi. Oh benar, ternyata saya tidak punya income. Oh ternyata jadi carut marut. Akhir perubahan terjadi. Ya kalau berubah lebih bagus, kalau lebih parah. Jadi sekali lagi, jangan salahkan Singosari yang bisa menguasai Kediri, tapi salahkan Kediri karena melakukan satu kesalahan. Jangan salahkan Singosari. Sebaliknya jangan salahkan Jayakatwang ketika Singosari hancur. Salahkan Singosari kenapa Anda jadi mudah hancur. Juga jangan salahkan perkembangan Islam sehingga Mojopahit hancur. Nah, Mojopahit hancur itu karena memang situasi ekonomi dan segalanya jadi tidak menentu. Jadi cerita-cerita hari sekarang ini adalah ada pihak yang membuat situasi menjadi runyam. Akhirnya kita berhenti berkarya sendiri, suasana jadi carut marut. Akhirnya terjadi pembenaran. Betul kok pemerintah ini salah. Ujungnya adalah kita sendiri yang salah memandangnya karena cupet nalar tidak menggunakan seperti kacamata helikopter. Anda berada di kegaduhan itu dengan cara berpikir yang sangat pendek. Semoga Nusantara tetap langgeng. Untuk itu, jayalah budaya Tosanaji Nusantara. Pastikan budaya ini tetap menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Karena waktu sangat terbatas karena kuasa Tuhan Yang Maha Kuasa. Bisa pada tahapan yang ketiga, ketika peleburan terjadi, itu bisa terjadi dengan cara apa menurut kuasanya. Pastikan sebelum waktu itu tiba, pastikan hidup itu kita benar-benar hidup tegak. Dan kemudian kita berpulang, kita nggak akan kecewa karena udah lengkap jadi manusia. Jadi jangan sampai kita baru hidup, baru setengah hidup, belum penuh, sudah meninggal. Menurut saya, Anda akan menyesal di kehidupan nanti karena Anda tidak sempurna menjalankan dharma peran Anda kenapa terlahir di bumi Nusantara ini. Rahayu, 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 Sagung Dumadi. Nuwun. Semar Petak Lar Lu 11 Sampurno. Kehidupan dunia akhirat kita sekaligus lahir batin. Nuwun.